Oke, selamat siang semuanya. Nah, di sini kita akan mulai nih podcast kita mungkin yang podcast yang pertama. Ini perkenalkan, nama saya Ivan. Di sini saya sebagai Enesia, mewakili Enesia dan juga ada TV Andi, Semua TV, Postnesia dan juga Andi Global Soft. Nah, di sini kita kedatangan satu bintang tamu nih yang sangat amat hebat di bidangnya. Beliau adalah bernama Mas Hinu OS. Mas Hinu ini mempunyai sebuah organisasi atau sebuah usaha, yaitu dia bergerak di bidang pameran buku yang ada di seluruh Indonesia. Nah, mau tahu lebih lanjut? Silahkan Mas Hinu perkenalkan diri. Halo, saya Indo OS. 13 tahun ini saya sudah bergerak di bidang pameran buku, tentunya pameran di seluruh Indonesia. Harapannya sih masih ada beberapa daerah yang belum kita kunjungi, tetapi sudah 1 tahun ini kita berhenti untuk berpameran. Tapi saya punya semangat bahwa industri buku di Indonesia masih harus tetap kita promosikan atau kita sodorkan langsung ke masyarakat dengan pameran buku. Oke, nah Mas Hinu ini kan sangat amat sering ya bikin pameran buku nih. Nah, boleh tahu nggak Mas punya tim dari Mas Hinu ini ada berapa orang sih? Atau mungkin Mas Hinu sendiri mungkin yang mengurusi seluruh Indonesia ini? Awalan sih tetap kita itu berdiri tahun 2008 ya. 2008 itu tidak langsung banyak pameran buku, jadi awal-awal saya memimpin langsung. Saya memimpin langsung bagaimana dari daerah ke daerah kita berpameran buku. Nah, sebelum pandemi kemarin, sebelum COVID 2020 awal itu 1 bulan kita pameran minimal 6 tempat secara 6 bersamaan. kota bersamaan. Ya gitu. Itu sebelum COVID kemarin. Nah, itu tentunya banyak tim yang hadir di sana seperti itu. Oke, sebulan 6 tempat secara bersamaan ada. Iya. Timnya pasti cukup banyak ya. Iya, lumayan. Oke. Lumayan banyak. Kalau pamer pertama kali nih Mas Hinu kan tadi bilang mulai dari 2008 ya. Iya. Nah, pertama kali pameran yang Mas Hinu adakan itu di kota mana? Untuk 2008 itu secara resmi kami memakai bendera 3G Production. Awalnya kita memang coba-coba ya, itu di akhir Desember 2007 itu di Purwokerto. Di Purwokerto dengan kebetulan teman-teman, kenapa kita pilih Purwokerto, karena teman-teman Purwokerto ini banyak yang suka dengan buku. Jadi tim saya senang buku, kemudian untuk meminimalisir resiko dan lain-lain, yuk kita awali di Purwokerto. Dan pada waktu itu antusias kota Purwokerto sangat luar biasa juga seperti itu. Purwokerto ya malah. Purwokerto. Oke. Kebuwek gitu. Ngapak nih. Kalau kantor Mas Hinu sendiri ada di Jogja ya? Ada di Jogja. Oke. Kalau di Jogja sendiri gimana Mas Hinu? Kalau untuk prospek untuk pamerannya? Ya, jadi sebenarnya kenapa 3G Production tidak mengawali di kota Yogyakarta, karena kita dari tahun 2007 itu kita sudah berpartnership dengan Ikatan Penerbit Indonesia cabang Yogyakarta. Dari IKAPI itu kan kita menghormati, nggak membuat pameran buku di kota Yogyakarta, jadi biar asosiasi yang membuat pameran, tapi yang mengerjakan kita sampai tahun 2000 berapa ya, 11 kalau nggak 12 itu kita berpartnership terus dengan IKAPI, sehingga mau tidak mau Jogja memang sebenarnya kan bukan pameran buku itu tujuannya bukan untuk unjuk gigi bahwa kita bisa berpameran gitu, tapi lebih kepada bagaimana mempertemukan penerbit dengan konsumennya langsung, kemudian bisa berinteraksi dan tentunya menambah minat baca di Indonesia. Itu aja sih tujuan pameran buku kan itu. Yeah.
Jadi nggak boleh saling bertabrakan. Iya. Jadi ibaratnya Mas Hinu sebagai operasionalnya IKB tadi ya? Iya betul, seperti itu. Oke, nah ini Mas Hinu. Pameran itu kan sebenarnya banyak bidangnya ya. Maksudnya mulai dari mungkin pameran makanan, otomotif dan lain-lain. Nah ini kenapa sih kok Mas Hinu memilih kok pameran buku? Kok enggak pameran otomotif? Apa mungkin sekarang yang lagi ngetren teknologi? Nah. Ini kan pertanyaan ketika seorang penjual ayam di pasar ditanya kenapa nggak jualan buku gitu. Oke. Jadi memang jalur ya. Pertama kalau diruntut lagi kenapa saya bisa terjun di dunia buku mungkin karena dari saya kuliah itu kan nggak pernah pegang buku cetak. Jadi awalnya itu bukannya nggak bisa bukan nggak pegang tapi nggak bisa beli. Jadi zaman kuliah itu kan saya hanya bisa mencatat dari dosen toh, nggak pinjam aja ada kata angkatan gitu. Ya mungkin dari situlah yang membuat saya harus di dunia buku. Tapi memang karena basic saya pada waktu itu saya mendaftar di penerbitan, di suatu penerbitan dan saya mengabdi di penerbitan itu sampai 5 tahun. Jadi tahu dunia buku gitu. Sehingga saya juga berkenalan dengan IKP, bagaimana membuat pameran buku dan kegelisahan saya kan kenapa pameran buku hanya di kota-kota besar, tidak di kota-kota kecil atau istilahnya the second city gitu. Nah itu yang membuat akhirnya kegelisahan saya ini saya wujudkan dengan membuat pameran buku di kota-kota kecil. Ada di Ngawi, Nganjuk, Muntilan, Klaten gitu tuh kita buat gitu. Itu kenapa saya terjun di pameran buku. Jadi karena 5 tahun saya pernah mengabdi di penerbitan buku. Seperti itu. Berarti memang Mas Hinu ini passion memang sudah 5 tahun lebih mungkin ya. Emang benar-benar dididik di dunia buku. Maka dari itu kan ya tahu banget seluk-beluknya dan kenapa milih pameran buku. Oke. Nah, pameran itu kan kadang pasti emang sukses banget dan kadang mungkin kok sepi banget. Nah, bisa nggak Mas Hinu ceritakan pengalaman pameran yang paling menurut Mas Hinu tuh, wah ini pameran paling tersukses menurutku? Oh gitu. Sebelum saya ngomong itu sih sebenarnya namanya pameran buku itu kalau kita ingin membuat pameran buku harus ada cinta di situ. Harus ada kesukaan, harus ada rasa di situ. Karena kalau hanya itu bisnis, itu pasti akan tutup secepat. Karena industri buku baik penerbit, penulis sudah tahu lah, Mas Ivan ya. Jadi butuh kecintaan di situ. Jadi ketika kita ingin berpameran buku di suatu kota, memang bagaimana masyarakat di kota yang akan kita kunjungin itu mau berkunjung dulu ke pameran, mau berkunjung dulu, bukan bertransaksi ya. Jadi mau berkunjung dengan potensi kota itu apa, misalnya anak-anak suka dancer, mungkin ada lomba lukis, mewarnai, ada macam-macam. Sehingga mereka tahu dulu pameran buku. Dan begitu sudah tahu, harapan penyelenggara kan pasti ada transaksi. Harapan penerbit dibeli bukunya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi bahwa perlu cinta kalau ingin kita berpameran buku. Kalau kita tidak mencintai buku, menurut saya nggak akan berhasil. Satu itu. Nah, untuk itu memang ada beberapa hal, sampai hari ini saya pertama kali pameran buku di Berau, di perbatasan Brunei Darussalam sana ya. Ya di Kaltara kalau sekarang daerahnya, tapi kalau dulu masih Kalimantan Timur. Itu pertama kali berkunjung omsetnya langsung 1 miliar per 10 hari. Per 10 hari? Iya, itu sampai hari ini nyantol saya, gila ini pengunjungnya. Jadi hari pertama itu udah kayak ada gula terus semut ngerubung banyak banget itu loh setiap hari itu yang paling membuat saya berkesan hari ini.
Kalau sepi kita sering menemukan nih tempat yang sepi, tapi saya tidak pernah putus harapan karena minat baca itu tidak bisa dibangun sekonyong-konyong, itu nggak bisa. Jadi memang jenis bukunya aja berbeda. Mungkin hari ini kita membawa buku-buku yang enteng, atau istilahnya kalau kota pertama ya buku-buku yang mudah dibaca, ya dari gambar, dari ceritanya, dari kategori bukunya, itu kita bawa yang ringan. Nanti tahun kedua lebih berat gitu. Konsep kami untuk membangun minat baca di suatu daerah seperti itu. Jadi kalau misalnya sepi sering, tapi kalau bicara bencana itu yang hari ini juga nyantol gitu. Ketika kami berpameran dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung sana ke Kepulauan Babel, itu kemudian nyebrang di Palembang, Prabu Muleh, terus Batu Raja dan Lampung pada waktu itu. Kita di tengah perjalanan dirampok gitu. Dirampok. Jadi ya sana kan daerah memang daerah ini ya, daerah, dan kita sudah tahu tuh. Bahkan kita bawa 5 truk pada saat itu ya, alat-alat pameran kita, kemudian beberapa buku dituruni. Untungnya mereka ada yang buka gitu, wah buku apa gitu, terus akhirnya nggak dibawa. Yang sebagian yang dibawa itu mengalami kerugian. Bahkan ada satu kota di Prabu Mulih itu harusnya 12 hari, saya cuma pameran 3 hari karena terancam jiwanya, karena banyak preman di sana. Nah itu sampai yang jaga bukunya aja harus bawa senjata tajam di bawah bantal gitu, agar sewaktu-waktu bisa membela diri. Dan itu saya suruh berhenti saja daripada psikologi yang kena. Jadi itu akhirnya kita ke metro, agak aman di metro seperti itu. Jadi itu yang masih nyantol, dan sampai sekarang trauma juga kalau mau pameran di daerah Sumatera. Ini PR pemerintah Sumatera sana untuk bisa ada pameran buku di sana lagi, ya kan seperti itu. Terus yang kedua adalah kapal terbakar gitu. Kapal terbakar itu, jadi kita itu kan ada jadwal di Banjarmasin, Banjarbaru, Tanjung, Matapura, Barabe, pokoknya daerah Kalimantan, ada Sampit, Pangkalan Bun gitu. Itu baru 2 kota buku sudah mulai menipis. Akhirnya kita repeat 2 truk. Nah agar murah, biaya pengiriman murah, kita ngikut truk batu. Kan itu kalau pengiriman gitu nggak ada asuransi, nggak apa-apa, yang penting murah sampai ke sana. Nah 2 truk memang dialokasikan untuk buku gitu, dari 5 truk. Nah kita sudah dikabarin bahwa besok truk bisa turun pelabuhan karena sudah nunggu antrian mau masuk pelabuhan. Nah malah habis itu dikabarin kalau terbakar. Jadi 2 truk ini ya, 2 truk kebakar semua. Iya, mungkin termasuk bukunya Andi Aufsa juga. Tapi intinya teman-teman penerbit untungnya juga sangat tahu bahwa ini musibah, jadi tidak terus minta ganti ruginya nggak wak gitu. Bahkan ada beberapa penerbit katanya Andi Aufsa juga yang udah nggak apa-apa, namanya musibah gitu. Jadi itu yang membuat saya hari ini juga harus asuransi. Tapi memang kalau begitu asuransi biaya kirim mahal. Biayanya ya itu yang agak susahnya di situ. Itu pelajaran pahitnya seperti itu. Oke. Berarti emang bener-bener buka pameran itu nggak kayak segampang yang dikira ya? Kalau mungkin konsepnya high budget bisa, tapi kan buku kan juga nggak mahal. Iya. Kalau high budget siapa yang membiayai? Padahal hari ini kita kan mandiri terus. Hanya beberapa pemerintah daerah mendukung. Itu aja, hanya tempat promosi. Seperti itu. Berarti kalau misal nih Mas Hinu nemu suatu tempat yang kecil nih, misal kayak ya tadi Second City gitu ya. Nah itu langkah Mas Hinu ke sana pertama kali itu langsung ke pemerintahnya sendiri, atau udah langsung ke lapangan cari tempat yang cocok langsung buka di situ, atau gimana Mas?
Ya jelas gini, kalau kita menghadapi satu kota kita lebih kepada misalnya kita mau membidik Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, kan ada second city yang banyak. Nah sebelum masuk Samarinda itu kita akan ke second city pasti. Nah itu biasanya melalui proposal, kemudian ketemu bapak bupatinya, seperti itu. Nah rata-rata ya memang semuanya ya kita dukung secara birokrasi dan lain-lain, tidak ada dukungan budgeting di situ. Mungkin kalau gedungnya itu milik pemerintah kita bisa disupport gedungnya. Nah memang resiko berpameran itu seperti itu. Kalau kita minta dukungan maka buku nggak akan menyebar ke seluruh Indonesia. Benar. Jadi hanya menunggu. Jadi kita lebih ke kita buktikan dulu. Kita bisa berpameran di situ, the next 1 tahun berikutnya kita didukung, itu adalah suatu anugerah. Tapi kalau saya sih tujuannya kan pameran buku adalah bagaimana mendekatkan buku ke masyarakat dengan harga yang sama. Iya kan. Kalau industri buku yang besar seperti toko buku atau apa yang mungkin penerbitnya di Jogja kayak Andi gitu kan, harga dari Andi 50 sampai sana bisa 80-90. Nah pameran buku enggak kan, tetap 50 gitu. Dari 50 sampai sana juga 50. Itu kan seperti itu. Yang kedua adalah memang menumbuhkan minat baca di Indonesia, sehingga ketika minat baca banyak, tinggi, kan penerbitnya yang industrinya juga jalan. Secara industri kan seperti itu. Kalau minat baca nggak dibangun terus, nanti hilang, nggak ada orang yang mau baca buku. Benar. Seperti itu kan. Ini berarti Mas Hinu ini sudah bergelut di pameran hampir 12 tahun ya berarti ya? Iya, hampir 12 tahun. Gimana Mas tanggapannya peminat baca buku di Indonesia ini seiring tahun itu sampai sekarang inilah? Sebelum pandemi, kita anggap aja sebelum pandemi. Ya, dari hampir 160 kota yang pernah kita kunjungi. Memang ada hal yang menggembirakan, tapi kalau saya bicara menggembirakan itu harusnya semuanya menggembirakan, tapi ada kota yang tidak menggembirakan, itu ada, misalnya malah kota Yogyakarta yang menurun, tapi menurut saya bukan menurun, menurut saya ya, karena pelaku buku atau penjual buku di Jogja sangat banyak. Nah itu yang membuat kalau hanya pameran biasa ya nggak bisa saling orang-orang nggak kesini, karena kan sudah ada toko, ada ini, ada banyak banget kan di Yogyakarta itu, toko-toko kecil indie itu juga banyak banget gitu. Misalnya seperti itu. Maka menurut saya jumlah judul buku hari ini lebih banyak daripada beberapa tahun yang lalu. Jadi menurut saya harusnya menggembirakan. Iya. Soalnya tetap angkanya malah naik terus ya. Angka ya. Jadi beredar pada tahun itu jumlah peredaran buku di Indonesia misalnya pada tahun 2019 dibanding 2015 atau 14 lebih banyak misalnya. Nah, itu kan indikasi bahwa minat bacanya tetap tinggi seperti itu. Perkara media jualannya beda-beda, itu kan lebih kepada perkembangan teknologinya. Dan ya perkembangan industri yang makin banyak gitu. Seperti itu sih menurut saya. Mantap ini. Berarti istilahnya sampai sekarang itu ya tetap buku itu tetap banyak minatnya, bahkan naik terus ya? Iya, kalau menurut saya sih iya. Cuma kalau pandemi jangan disamakan ya. Iya, seperti itu. Oke, Mas Hinu. Nah, tadi kan sudah cukup banyak nih bercerita tentang pameran ya. Nah, sekarang ini kan cukup marak nih ya Mas ini ya. Bukan sekarang aja sih. Sebenarnya mungkin dari waktu zaman saya sekolah nih. Itu kan pasti ada namanya pembajakan. Entah itu ya mungkin dulu waktu saya kuliah itu ini nggak baca kok, ini fotokopi. Nah, itu kan tapi kan sebenarnya sama saja. Nah, sama saja. Gimana Mas Hinu tentang pembajakan itu, komentar Mas Hinu sendiri sebagai penyelenggara pameran itu gimana? Ya, sebagai pelaku buku, kemudian sebagai di lingkungan industri perbukuan, harusnya semua insan perbukuan di Indonesia harusnya gelisah tentang pembajakan buku.
karena sangat merugikan, dan merugikannya tidak hanya misalnya penerbit tok atau penulis tok. Oke. Satu rangkaian itu terugikan semua. Maka ketika Anda berada di industri perbukuan harusnya Anda resah dan gelisah. Karena pembajakan itu akan membunuh industri Anda. Nah, itu yang terjadi di saya. Ada satu peristiwa ketika di Kediri kalau nggak salah itu kami berpameran buku, ternyata ada salah satu pelaku pembajakan itu juga pameran sebelumnya. Buat pameran sendiri. Buat pameran tapi saking kayanya ya itu pembajak buku itu ya. Jadi bikin pameran sendiri juga dari buku bajakan. Buku-bukunya berarti bajakan? Bajakan semua. Nah itu kita habis itu kan kita nggak tahu, kita harus datang. Komentar orang apa? Wah murah yang sebelumnya gitu. Nah itu efeknya menyakitkan banget karena buku yang harusnya 120 jadi hanya 20.000, 25.000. Seperti itu sih pembajakan buku ya. Hari ini kita harusnya gelisah karena memang dari dulu dari tahun berapa 19 berapa itu kan sudah banyak teman-teman juga melakukan upaya untuk penerbit ya itu melakukan upaya untuk melakukan ke ranah hukum, tetapi kan hasilnya nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Itu karena apa? Ya karena pemerintah juga nggak ada dukungan di situ. Seperti itu sih. Berarti kayak dari pemerintah sendiri pun belum ada langkah tegas ya untuk mengatasi pembajakan ini. Ya, karena banyak persepsi di masyarakat, terutama konsumen buku atau pelaku buku, bukan konsumen buku, terutama anak muda itu nggak tahu kenapa buku itu bisa murah kemudian bisa mahal gitu. Orang tahunya kan hanya cetaknya saja, padahal di industri buku itu ada cover, editor, layouter, kemudian penulis itu sendiri, kemudian hak cipta atas buku tersebut, itu semuanya berbiaya. Jadi terangkum dalam satu buku dan itu kalau Anda ingin memiliki karya buku itu bayarlah sesuai dengan nilai buku tersebut. Nah hari ini orang tahunya lah cetaknya sama persis ini kok harganya berbeda karena pembajak buku tidak memperhatikan itu. Pembajak buku itu bisa mati kalau nggak ada penerbitan. Apa yang dibaca? Apa yang mau dibaca? Itu yang terjadi. Maka banyak anekdot di dunia penerbitan, nggak usah bikin buku bestseller. Karena nanti cuma memperkaya pembajak buku. Seperti itu ya. Itu yang terjadi. Jadi kalau saya saya menghimbau kepada teman-teman muda itu hargai karya orang dengan membeli buku original. Benar. Iya toh? Bikin sebuah karya itu kan bukan ya sekedar hanya nulis, jilid, foto, cetak gitu kan. Tapi benar-benar ya cukup. Saya berapa tahun ini kan emang sudah di penerbitan juga. Mungkin enggak sesenior Mas Hinu, saya baru 2 tahun ya. Cuman melihat stepnya dari awal itu benar-benar kayak milih naskah, lalu naskah itu dikoreksi per kata. Nah, Mas, ini bayangin kalau misal bukunya setebal 1000 judul. Lah itu yang koreksi digaji nggak? Wah pasti. Betul. Makanya itu kan gaji yang mengoreksi, lalu mengedit cover, bikin cover, nyetak. Makanya itu udah, wow ternyata ya ini loh kenapa buku itu bisa dihargai dengan harga yang cukup mahal. Ya, karena proses seperti yang Mas Hinu bilang tadi, prosesnya itu benar-benar ya effortnya gede gitu. Tapi kalau saya nggak cukup mahal loh. Wah, karena Mas Hinu mungkin cinta. Bukan. Enggak. Kenapa? Karena Mas? Kalau Anda beli di Starbucks atau di itu 120.000. Ya, itu habis dalam 2 jam. Iya, buku bisa kamu habiskan bisa kamu baca berulang-ulang. Iya. Benar kan? Masuk akal itu. Masuk akal. Nggak mahal buku itu. Cuman kenapa ya Mas ya? Masih ada gitu ya. Maksudnya ya harga ini loh 100 bisa buat kamu baca buku dengan waktu yang lama. Masih ada yang tega juga ya sebenarnya untuk melakukan pembajakan ini loh. Yang beli juga tega sih. Iya pasti karena ada yang jual maka ada yang beli. Mas. Ada ya. Biasanya seperti itu. Oke, lalu Mas Hinu,
COVID ini kan sudah mungkin hampir setahun ya masuk Indonesia ya. Biasanya Mas Hindu setahun sebelum COVID itu dalam waktu ya setahun itu bikin berapa pameran Mas? Biasanya dalam waktu setahun. Hampir lupa saya. Cuma saya itu 46 sampai 50 pameran buku dalam satu tahun. 46 sampai 50 ya? Ya, dalam satu tahun sebelum 2020 ya. Seperti itu. Bahkan sebulan pernah 9 pameran langsung ya. Sebulan 9 kali pameran ya? Ya. Luar biasa. Ya, jadi lumayan. Oh ya Mas, saya perlu perlu kalau bicara tentang COVID ini kan pembajakan buku juga diuntungkan banyak karena banyak buku-buku dari penerbit yang low stock. Oke. Sehingga pembajak buku makin naik omsetnya. Iya. Nah, saya kan sudah melakukan upaya hukum ya bersama 13 penerbit. Oke. Anti offset masuk ya. Wah, iya. Intinya adalah kita sudah berupaya hukum untuk memerangi pembajakan buku. Tetapi upaya hukum itu kan tidak bisa bisa selancar kalau nggak ada dukungan dari pihak pemerintah. Oke. Jadi harapan saya memang delik aduan. Bayangkan ya Mas, tiap bulan penerbit misalnya Anti Offset cetak judul baru 20 judul. Judul baru. Tiba-tiba bulan berikutnya 20 judul dibajak. Oke. Padahal udah nyetak buku baru lagi 20 judul itu. Iya. Nah, suruh mengurus hukum pengaduan kan hukum pembajakan buku aduan. Iya. Bukan kriminal. Beda sama orang beli nyolong ayam atau sandal jepit ya. Kriminal maksudnya. Itu kriminal. Tapi kalau pembajakan buku padahal ini jelas-jelas kejahatan literasi loh. Iya. Intelektual loh kejahatannya itu. Maksudnya adalah yang diambil kan pikiran orang, cara cetaknya dan lain-lain gitu. Nah, 20 itu belum selesai urusannya, 20 lagi dibaca. Enggak selesai pembaca. Maka banyak penerbit yang akhirnya enggak mau melakukan itu. Bukan apa-apa ribet hukumnya. Ya. Karena saya mewakili 13 penerbit itu pada waktu mengalami hukum itu. Itu benar-benar saya harus membuktikan bahwa itu dibaca oleh si A, si B, si C. Saya harus menemukan buktinya dengan jadi bukan pihak kepolisiannya yang melakukan karena pengaduan bahwa saya harus menumpuk bukti yang sangat konkret baru diproses. Itu nggak mungkin terjadi di Indonesia. Nggak mungkin pembajakan akan dihapus kalau tidak didukung oleh pemerintah. Diubah aja pasalnya bahwa aduan jadi kriminal. Jadi polisi kalau lihat, oh ini bajakan, tangkap langsung. Kan kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Seperti itu sih. Ya, belum kita ngomongin COVID ini. Karena hari ini COVID yang diuntungkan buku industri buku bukan semua dirugikan di industri buku. Yang diuntungkan hanya pembajak buku. Itu saja. Oke. Berarti memang dari sisi hukum itu sangat amat ya masih melonggarkan ya mungkin ya untuk pembajakan ya. Karena mungkin pajak pemasukan untuk dunia buku ke pemerintah dikit ya kali. Kali. Ya, bisa jadi. Makanya untuk support ke sana mungkin ya pelan-pelan aja lah. Oke. Mungkin seperti itu. Mungkin. Ya. Ini maksudnya ya ini salah satu mungkin unek-unek atau masukan juga untuk dari kita ini para pecinta literasi tentang keadaan yang sudah mungkin berpuluh-puluh tahun ya Mas Inu ya, yang kita alami. Jadi ya berharap maksudnya setelah tahun-tahun ke depan itu ada perubahan yang signifikan. Karena ini ya untuk menyampaikan aspirasi gini ya mungkin ya bisa melalui seperti ini, mungkin sekarang ya lewat sosmed mungkin dengan cara yang cukup mudah gitu kan. Nah, tinggal mau dengar atau pura-pura nggak dengar, nah itu aja kan. Mungkin harus ada kata mungkin. Mungkin ke-skip Mas ini. Oke, nah itu tadi tentang pembajakan ya. Terus lalu tentang ini Mas,
tadi itu kan Mas Hinu membuat pameran dalam waktu 1 tahun itu kan mungkin hampir sekitar 45 sampai 50 ya. Nah, ini kan Covid pas genep setahun nih Mas mungkin. Dalam setahun ini Mas Hinu, kira-kira Mas Hinu sudah berapa kali nih bikin pameran? Jadi kalau irisan saya itu irisan pameran buku itu kan selain industri perbukuan kan juga event ya. Event, oke. Event ya, jadi hampir 1 tahun semua industri event, industri exhibition event. Makanya tentang mengumpulkan massa itu kan di stop ya, dilarang. Itu yang membuat kami pameran buku ketemu buku ini mencuit. Mencuit dari pernah awal-awal kita terkena euforia juga, euforia bikin pameran online gitu. Tetapi memang enggak signifikan ya, kurang ketertarikan karena industri online perbukuan di Indonesia itu kan juga baru naik ya. Sebelum Covid aja sudah mulai banyak yang pelaku-pelaku buku online dan mereka juga sudah punya program-program seperti itu, sehingga ketika seluruh industri offline tiba-tiba beronline, nah itu kan kalau satu bis yang kapasitasnya 100 diisi 300 kan sumpah gitu. Benar. Nah itu yang hari ini kita belum bisa menemukan solusi terbaik ketika pameran buku belum dilarang di dunia online, karena kita juga desak-desakan dengan industri toko buku online atau industri online penerbitan yang sudah sebelumnya ada di situ seperti itu. Jadi itu yang terjadi seperti itu. Nah, kemarin kita mulai berpameran, tetapi memang birokrasi yang minim gitu, dalam artian memang ketika kita di satu kota kecil terus tempat bisa ada, kemudian harus protokol kesehatan kita lakukan, walaupun promosinya nggak bisa besar-besaran, nggak bisa. Jadi tetap kita jalan. Sudah 5 kota ini dari bulan November kita melakukan mencoba, karena kalau kita hanya duduk diam ya kita nanti akan tergerus benar. oleh si Covid itu. Seperti itu sih. Berarti sudah 5 kota yang mungkin mengizinkan untuk pameran betul. Jogja sendiri gimana Mas? Apakah dari pemerintah Jogja sudah mengizinkan nih bikin pameran lagi tapi tetap dengan protokol kesehatan? Awal-awal awal-awal bulan November itu Jogja nggak ada masalah ya. Dalam artian kita bersyukur ada si Sultan di situ, kita sangat bersyukur dengan ekonomi harus jalan. Tapi per 11 Januari kemarin kan Jogja mati suri langsung sampai hari ini sampai hari ini dan belum tentu belum tentu ketika ada event atau ada hal melakukan acara gitu orang mau datang, karena shock terapinya per tanggal 11 kemarin agak lumayan keras benar. Seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan di kota-kota. Jadi ketika masyarakatnya parno, takut, kita nggak akan masukin. Iya sih. Nah, tapi kalau masyarakatnya ekonominya masih gerak, kita baru masukin. Karena untuk hadir ke suatu tempat kerumunan keramaian itu kan, karena setahun loh kita dicekokin untuk selalu menghindar. Nah, itu susah untuk mengembalikannya. Psikologinya susah. Iya, benar sih. Lihat kerumunan gitu udah kayak aduh. Takut, mending menghindar. Iya, betul. Iya, seperti itu sih yang terjadi hari ini. Atau sampai kapan. Kita berharap ini semoga cepat menurun lah ya, minimal cepat membaik. Kalau benar-benar hilang sih kelihatannya nggak hilang sih, nggak akan hilang. Ini kayak penyakit flu, nanti ada obatnya. Kalau kita baru sakit flu gitu minum obat sembuh gitu. Besok kan kelihatannya akan seperti itu. Iya. Berarti mungkin malah musuhnya ini adalah pola pikir orang ya, mungkin ya. Iya, yang paling berat pasti akan
bagaimana kita akan kembali normal atau istilahnya kita bisa bergerak secara ekonomi. Karena hari ini kita juga banyak yang dipecat, nggak tahu makan dari mana seperti itu. Di dunia pameran buku itu banyak banget teman-teman yang ada di lapangan. Kan tadi Mas Ivan bilang kalau ada acara di satu kota, di kota tersebut ada orangnya gitu. Nah, ini kan nggak ada semua sekarang. Kayak saya nggak bisa datang kan ke kota tersebut, jadi wah nggak ada ini ya Mas kunjungan nggak ada memang karena memang nggak bisa. Dan itu saya miris juga ketika tim itu kan juga keluarga besar sebenarnya. Benar. Yang harus biasanya saling menguntungkan, saling memberikan kontribusi masing-masing gitu. Hari ini kan mereka nggak bisa memberikan kontribusi apapun. Iya, benar. Dan karena kami nggak berkunjung ke sana gitu. Seperti itu. Banyak orang banget di belakang pameran buku, ketemu buku itu yang nganggur hari ini. Tapi mohon maaf ya karena kita juga nggak bisa bergerak maksimal sebelum COVID seperti itu. Situasi kondisi yang sangat tidak memungkinkan juga. Betul, seperti itu. Oke. Nah, tadi Mas ini sempat nyinggung nih ya, ketemu buku nih. Iya. Nah, apa sih Mas ketemu buku itu Mas? Saya tuh pernah lihat, jujur nih, saya pernah lihat di Instagram, YouTube, ketemu buku by Hinu OS. Nah, itu apa sih Mas sebenarnya Mas? Coba bisa diceritakan dikit Mas. Ini sebenarnya kan perubahan konsep milenial ya. Jadi dulu gitu kan kalau kita pameran itu 1 juta buku. Kalau umuran sekitar kita gini kan begitu 1 juta buku banyak datang orang. Iya. Tapi hari ini milenial nggak akan bilang gitu 1 juta buku. Bohong gitu. Jadi itu hanya perubahan konsep bahwa dulu kita basar gitu. Kita pameran buku itu dengan kata 1 juta buku, sekarang kita kemudian dengan ketemu buku, bertemunya orang dengan buku. Nah, dan dari itu kita bisa hari ini mengembangkan ketemu buku online, kemudian ada ketemu buku YouTube, gitu. Jadi ketemu orang-orang buku, gitu. Ketemu buku itu ketemu dengan orang buku ya, penulis YouTube itu di situ. Jadi kita kebetulan saya yang nge-hostin untuk beberapa penulis yang bisa kita kunjungin. Bisa kita kunjungin kan ada yang nggak bisa karena COVID seperti itu. Berarti itu sebenarnya kayak konsep baru ya di pameran ini. Begitu. Bahwasanya banyak hal ketemu buku itu bukan tidak hanya jualan toh. Jadi di situ ada diskusi, ada apa ya, jadi seperti itu. Ketemu buku. Ketemu buku. Jadi kayak talk show dengan penulis mungkin seperti itu ya. Iya, itu kan ketemu buku. Gitu. Terus ditayangkan langsung mungkin live di YouTube, mungkin live di Instagram. Iya, betul. Oke. Ya live gitu. Kemarin sih, sekarang live agak gak laku ya sekarang. Nah itu kenapa ya? Iya itu karena dipaksakan Mas. Dipaksakan maksudnya? Dipaksakan. Jadi kita kan dipaksa. Dipaksa untuk melakukan itu. Tapi kalau teknologi kalau sudah masuk di habit manusia, itu kan jadi organik natural ya. Misalnya kita pakai handphone itu kan nggak dipaksain, jadi nyaman. Tapi coba tiba-tiba sesuatu teknologi atau apapun yang datangnya dipaksakan, pasti akan mulai penurunan. E-book. E-book itu kan dipaksakan berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu e-book itu sudah ada, tapi nggak tumbuh. Tapi hari ini juga belum tumbuh e-booknya, belum ya. Tapi organik kok teknologi. Jadi teknologi itu bagus asal kehadirannya tidak dipaksa. Mengikuti juga lingkungan gitu mungkin. Betul, mengikuti zaman, pola pikir manusianya seperti itu. Handphone kan jadi nyaman. Sekarang bawa handphone sama bawa pasangan lebih penting bawa handphone. Bawa pasangan ditinggal bisa, bawa handphone balikin lagi atau balik tinggal. Mending diambil kan. Pasangan bisa nemu nanti. Pasangan nanti bisa ketemu di mana. Gitu.
Iya benar. Ya benar sih, itu masuk akal banget sih. Sekarang itu kan orang mendadak, mungkin karena COVID ini ya Mas ya. Iya, Orang mendadak meeting online. Iya. Terus kayak sekolah online. Iya. Nah, itu kan sedikit banyak dengar juga kan ya, wah orang tua malah sekarang jadi harus nemeni anaknya. Betul. Anak juga malah nggak bisa fokus, nggak bisa konsen gitu loh. Nah, mungkin karena ini ya efek yang dimaksud dengan mungkin dipaksakan. Ya. Oke. Dipaksakan. Oke, nah Mas, sekarang gimana sih menurut Mas Hinu nih industri perbukuan di musim COVID ini seperti apa sih Mas? Iya, banyak teman-teman penerbit khususnya melakukan penyesuaian ya. Penyesuaian dalam artian serapan pasarnya, kemudian toko buku juga karena PSBB itu sempat lama tutup ya. Sempat tutup lama sehingga merubah semua komponen atau manajemen tentang dunia perbukuan penerbit ya. Jadi harapan saya sih penerbit tidak mengurangi peluang jual. Oke. Banyak teman-teman yang melakukan melakukan kebijakan tapi mengurangi peluang jual. Itu yang hari ini membunuh industrinya sendiri. Iya. Jadi misalnya dulu ke toko buku produk ada yang untuk toko buku misalnya 100 eksemplar gitu. Nah, hari ini bukan dikurangi menjadi 30 atau 20 eksemplar misalnya, tapi malah tidak. Kalau toko buku nggak pesan. Oke. Hal-hal seperti ini berbahaya, jadi mengurangi peluang jual. Iya. Kalau saya, walaupun hari ini kita nggak bisa pameran buku pun tidak diizinkan, kita masih bisa birokrasi ke daerah-daerah. Oke. Kebijakan daerah berbeda-beda. Itu yang kami menyalakan api. Iya. Di situ masih ada peluang gitu ya. Di situ ada peluang. Dan harapan saya ketika masyarakat sudah dikondisikan untuk tidak trauma dengan corona, COVID gitu, ini akan tumbuh sangat luar biasa. Iya. Harapan saya seperti itu sih. Jadi ayo kita nikmati aja COVID, kita sesuaikan kondisi kita. Ya hari ini kita tidak boleh istilahnya wah dalam melakukan apapun. Kita bertahan aja sudah baik, sudah bagus. Tapi jangan sampai putus harapan. Oke. Jadi itu yang harus kita lakukan hari ini. Itu aja sih Mas. Ya, setuju banget sama Mas ini ya. Ya. Jadi emang ya mungkin kelihatannya peluang mungkin sudah di mana-mana kok nggak ada. Tapi namanya peluang itu pasti selalu ada. Entah gimana caranya. Nah, tadi contoh mungkin Mas Hinu ya langsung ke daerah-daerah, mungkin contohnya seperti itu. Nah, jadi istilahnya itu tidak ada yang namanya nggak ada peluang. Pasti ada, cuman gimana caranya kita nggak berhenti cari peluang tersebut. Betul. Oke? Ya. Seperti itu mungkin untuk podcast hari ini bersama Mas Hinu OS dari 3G Production mungkin cukup sampai di sini. Nah, nanti mungkin jika ada yang mau ditanyakan lagi atau aku pengen tahu nih tentang Mas Hinu. Di sini ya. Nah, nanti bisa menghubungi di mana Mas? Bisa menghubungi Mas Hinu di sini. Mas Hinu standby 7x24 jam untuk ditanya-tanyai. Oke. Sekian acara podcast hari ini. Terima kasih. Makasih banget Mas Hinu sudah menemani saya di sini. Ya. Jangan putus harapan. Siap, semangat. Posnesia, aplikasi kasir untuk Indonesia, Android dan website BIS, online, transaksi yang tidak terbatas, fasilitas manajemen stok, piutang, biaya harian, cek ongkir, barcode pembayaran, input barang via Excel, serta sistem absensi dan data karyawan. Gratis! Download sekarang di Google Play.